Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 32 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita ini unik, bahkan kadangkala kelewat unik, khususnya soal penerimaan diri. Kita bisa dengan mudah memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita. Namun pada gilirannya kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri saat melakukan kesalahan. Kita bisa berdamai dengan orang lain, tapi kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita tetap tidak bisa mengampuni diri sendiri, walaupun kadangkala orang yang kita rugikan sudah mengampuni kita. Akibatnya, kita terus-menerus tertuduh dan terintimidasi. Setiap orang yang hebat pernah melakukan kesalahan. Setiap sisi-sisi kebesaran selalu tersembunyi kegagalan. Bahkan sesuci apapun orang itu, ada kalanya dia jatuh dalam dosa. Ada hal yang harus selalu kita ingat, bahwa kesalahan bisa diperbaiki dan bukan berarti vonis gagal itu berlaku untuk selamanya. Kesalahan merupakan sebuah proses pembelajaran hidup, jadi tidak seharusnya kita menolak untuk mengampuni diri sendiri. Di dalam Alkitab pun, sisi-sisi kebesaran tokoh-tokoh Alkitab juga terselip kesalahan dan kebodohan mereka. Kita mulai dari Abraham. Bapak orang percaya membuat kesalahan fatal dengan mengambil Hagar sebagai istrinya. Musa membuat kesalahan yang menyebabkan ia tidak masuk ke tanah perjanjian meski hanya memukul gunung batu dengan kemarahan. Yosua juga gagal menilai orang Gibeon sehingga dia diakali habis-habisan. Daud, si penyembah yang sangat dekat dengan Tuhan, juga melakukan affair yang memalukan dengan Batseba. Petrus, si mulut besar, menyangkal Yesus di depan hamba perempuan. Mereka semua pernah melakukan kesalahan dan kebodohan yang sangat fatal. Tapi sekalipun demikian, mereka tetap punya keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan di saat kita melakukan kesalahan yang fatal dan jatuh dalam dosa? Apakah kita akan membiarkan iblis terus-menerus mengintimidasi kita, atau sebaliknya, inilah waktunya untuk kita berdamai dengan kesalahan kita dengan melihat apa yang sudah Kristus lakukan buat hidup kita. Kristus sudah mengampuni setiap kita dan menutupi pelanggaran kita dengan penebusannya di atas kayu salib. Berdamai dengan diri sendiri dengan memandang atas apa yang Yesus sudah lakukan akan membebaskan kita, sehingga kita tidak lagi tertekan dengan kesalahan masa lalu. Dan satu lagi kabar baiknya, Kristus yang sudah mengampuni akan kesalahan kita, Dia juga di dalam anugerahnya memampukan kita untuk kita hidup berkenan dan mengalami perubahan. Oke? Percayalah akan kabar baik ini dan imani dan terimalah. Amin.